Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Trina Salsabila dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta ingin menjelaskan tentang hasil analisis gangguan otak berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari hasil observasi dan wawancara. Sebelumnya, saya peringati bahwa semua data informasi ini saya dapatkan langsung dari mewawancarai wali pasien dan observasi pasien yang saya lakukan saat pasien sebelum meninggal. Mohon maaf bila ada data atau informasi yang kurang. Saya akan menjelaskan apa itu stroke. Pasien yang saya dapatkan merupakan pasien stroke. Stroke adalah penyakit pembuluh darah otak yang disebabkan karena terjadinya kerusakan di suatu bagian otak yang mengganggu aliran darah. Saat terjadi serangan stroke, sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit. Stroke dibagi menjadi dua jenis, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Saya akan menjelaskan stroke iskemik terlebih dahulu. Stroke iskemik merupakan jenis stroke yang paling umum. Stroke ini terjadi ketika pembuluh darah otak menyempit atau tersumbat. Pembuluh darah yang tersumbat atau menyempit ini disebabkan oleh timbunan lemak yang menumpuk di pembuluh darah atau oleh bekuan darah dan kotoran lain yang mengalir melalui aliran darah. Paling sering dari jantung, kemudian bersarang di pembuluh darah di otak. Selanjutnya adalah stroke hemoragik. Stroke hemoragik dapat terjadi ketika pembuluh darah di otak mengalami kebocoran atau pecah. Pendarahan otak dapat terjadi karena akibat banyak kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah. Stroke hemoragik adalah disfungsi nefrologis vokal yang akut dan disebabkan oleh pendarahan pada otak yang terjadi secara spontan, bukan karena trauma kapitis, akibat pecahnya pembuluh arteri dan pembuluh kapiler. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala stroke. Pada umumnya, gejala-gejala stroke adalah mati rasa yang terjadi secara tiba-tiba atau kelemahan di wajah, lengan, atau kaki, terutama di satu sisi tubuh. Kedua, kebingungan, kesulitan berbicara, atau kesulitan memahami pembicaraan. Yang ketiga, kesulitan melihat di satu atau kedua mata secara tiba-tiba. Yang keempat, kesulitan berjalan. Yang kelima, kehilangan keseimbangan atau kurang koordinasi. Yang keenam, pusing dan sakit kepala parah yang tiba-tiba tanpa diketahui penyakitnya. Berdasarkan pasien yang saya temui, pasien sempat mengalami lemas hingga jatuh di kamar mandi. Selanjutnya adalah hasil analisis berdasarkan data wawancara dan observasi yang saya lakukan. Berdasarkan data yang saya dapatkan dari wawancara dan observasi, pasien mengalami stroke pada usia 50 tahun. Karena sudah menunjukkan beberapa gejala stroke seperti lemas dan lesu, pasien sempat mengalami kejadian jatuh di kamar mandi. Karena kejadian itu, pasien dibawa ke rumah sakit untuk mengetahui kejelasan dari dokter, sehingga mendapatkan bahwa pasien mengalami stroke. Namun, tidak dijelaskan jenis stroke apa yang pasien alami karena wali pasien masih enggan untuk memberitahunya. Pada saat itu, pasien juga memiliki penyakit hipertensi dan diabetes yang tinggi, sehingga keadaan pasien hanya bisa berbaring di rumah sakit. Pasien juga sempat menjalankan terapi akupuntur sebagai pengobatan alternatifnya. Pada terapi ini, difokuskan ke kepala dan leher pasien untuk merangsang urat syaraf pasien. Pasien sempat diperbolehkan untuk pulang ke rumah karena keadaan pasien semakin baik. Namun, pasien dilarikan ke rumah sakit lagi karena keadaannya memburuk setelah beberapa hari pulang ke rumah. Keadaan pasien sudah semakin buruk karena pasien sudah tidak bisa berbicara dengan baik dan membutuhkan bantuan untuk makan, buang air kecil atau besar. Lalu, pasien mengalami koma beberapa hari hingga pasien dinyatakan meninggal oleh dokter. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.